Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandu di channel saya Dada Data. Oke, pada pagi hari ini saya akan mencoba sharing kepada teman-teman cara menggunakan rumus calculate di DAX. Nah, calculate ini apa? Calculate ini adalah suatu rumus yang memungkinkan kita untuk melakukan kalkulasi sekaligus filtering untuk kalkulasi tersebut gitu ya. Nah, rumusnya terdiri dari dua variabel. Yang pertama expression, ini adalah suatu kalkulasi yang akan kita lakukan seperti misalnya sum, average, minimum atau maksimum gitu ya. Lalu ada first non blank sama last non blank. Nah, contohnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah filter. Jadi kita mau filtrasi apa gitu. Jadi yang mau kita misalnya kita mau lakukan operasi sum atau penjumlahan. Nah, kita mau filtrasi dulu. Yang mau kita jumlah apa gitu. Misalnya ada beberapa negara di tabel kita mau menjumlahkan GDP dari negara Indonesia saja gitu ya. Nah, itu bisa difiltrasi nanti negara sama dengan Indonesia gitu. Nah, ini sangat berguna bagi teman-teman jika mau summarize data di beberapa tabel gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan di rumus calculate ini. Oke, kita langsung saja cara penerapannya seperti apa. Oke, langsung aja masuk ke Power Pivot ya. Jadi di sini ada dua dataset. Yang pertama adalah dataset detail. Ini detail data, isinya penjualan, misalnya penjualan produk ya. Dalam hal ini, contohnya ini penjualan buah-buahan, sayuran gitu ya. Dari berbagai macam negara dan benua gitu. Ada Eropa, terus negaranya ada macam-macam gitu. Item types-nya apa yang dijual, misalnya ada cereal, clothes, ini nggak cuman buah-buahan ya. Berarti banyak hal yang dijual di sini gitu ya, kayak baby food, terus ada cereal, baju, segala macam kosmetik. Nah, terus ada sales channelnya dari mana, online atau offline, terus ada order priority-nya, order date, dan segala macam. Sampai unit sold, unit price, total cost, total profit, dan segala macam gitu ya. Nah, ini dataset pertama. Ada dataset kedua, yaitu dataset yang sudah disummarize per benua dan negara gitu ya. Nah, ini dataset summary dari benua dan negara gitu. Jadi Asia negaranya apa di dalamnya gitu ya. Macam-macam gitu kan. Nah, skenario yang akan kita lakukan adalah kita mau misalnya kita mau melakukan average gitu ya. Average revenue dari Sri Lanka gitu. Average revenue dari Sri Lanka. Kita mau tahu rata-rata pendapatan dari negara Sri Lanka gitu. Nah, Sri Lanka di sini ada banyak Sri Lanka. Sri Lanka itu banyak menjual bermacam-macam produk gitu ya. Sri Lanka. Tulisannya seperti ini guys. Sri Lanka. Oke, nah Sri Lanka ini dapat teman-teman lihat banyak row-nya ya. Dia menjual sereal dan segala macam, ada baju, kosmetik, buah, segala macam gitu ya. Nah, kita mau melihat average dia revenue-nya berapa sih gitu kan. Average dia revenue berapa dari Sri Lanka ini gitu kan. Kalau di sini udah dihitung measurement-nya, average dari revenue Sri Lanka 1,3 juta dolar ya. 1,3 juta dolar. Nah, ini juga sama, udah dihitung 1,3 juta dolar. Nah, cara menghitungnya seperti apa gitu ya. Kita gunakan rumus Kita gunakan rumus calculate, kan. Nah, yang pertama diulang aja. Calculate, masukin calculate, lalu masukin average karena kita mau menghitung rata-rata average. Average dari apa gitu kan? Average dari kita ke dataset yang details, lalu ke revenue. Average dari revenue. Nah, filtrasinya apa? Filter ya. Ini koma dulu, lalu filter. Lalu yang pertama kita masukin data, di mana data yang akan dihitung. Jadi data total revenue-nya ini ada di mana gitu kan. Total revenue itu ada di details data. Jadi kita masukin tabelnya apa ya? Filter tabelnya apa? Details data.
koma, nah baru filternya tuh apa gitu, dari penghubung antara data summary yang ini dengan details data tuh apa. Nah, dalam hal ini berarti country-nya, negaranya Sri Lanka gitu ya. Sri Lanka, nah country sama dengan di details data juga ada namanya country. Gini, oke. Nah, enter. Gitu. Oke, nah ini udah keluar semuanya. Kita ambil contoh tadi Sri Lanka 1,320 ya. 1,320. Ini di filter dulu. Sri equal to Sri Lanka. Oke. Nah, 1,320 kan 939 gitu kan. Nah, sama persis. Jadi ini adalah average dari masing-masing negara gitu ya. Total average revenue dari masing-masing negara. Nah, lanjut. Contohnya kita mau lakukan total revenue. Total revenue dari masing-masing negara. Sama juga gitu ya. Sama juga persis. Filtrasinya sama. Sama seperti di average revenue. Cuman bedanya adalah operasi yang dilakukan, operasi matematis yang dilakukan apa gitu ya. Kalau di average revenue dia akan isinya average ya. Nah, kalau di total revenue dia isinya sum gitu. Jadi bedanya cuman di expressionnya aja gitu kan. Bedanya cuman di expressionnya aja. Ini expressionnya, filternya sama gitu, by negara gitu ya. Expression di sini adalah sum, jadi melakukan operasi sum. Expression di sini adalah average, melakukan operasi average gitu. Nah, sama hasilnya. Kita akan coba lihat di sini measurement 2, measurement 3 sum dari ini total revenue. Oke. Nah, Sri Lanka sumnya 10,6 miliar. 10,6 miliar. Di sini sama 10,6 miliar. Nah, ini sum. Jadi udah sum per negara. Jadi total revenue per negara tuh berapa gitu ya. Nah, itu yang kedua gitu. Nah, kita mau tahu nih selanjutnya, kita mau tahu kita pakai yang namanya last non-blank. Last non-blank. Last non-blank ini adalah melakukan atau melihat gitu ya. Melihat abjad terakhir gitu ya. V ini kita lihat abjad terakhir dari item type. Item type ini apa gitu ya. Item type ini di data details. Details data itu. Item type itu berisi produk-produk yang dijual. Item type. Ada sereal, terus ada baju, beverage, baby food, segala macam. Nah, vegetable itu secara abjad, itu yang paling terakhir. V ya. V. Huruf pertama V itu paling terakhir. Jadi kalau kita lihat di last non-blank, dia akan mengurutkan abjad, dia akan lihat last paling terakhir adalah vegetable. Jadi ini vegetable semua, kalau kita lihat ya. Vegetable semua, dalam hal ini setiap negara dia ada vegetable. Ada produk vegetable yang dijual gitu. Jadi setiap negara dia akan return semuanya abjad pertama paling terakhir itu V, vegetable ya. Nah, ini jadi last non-blanknya vegetable. Sama, filtrasinya juga sama, masih sama, pakai country juga gitu ya. Cuman operasi yang dilakukan expressionnya di depan nih beda. Kita pakai last non-blank gitu ya. Bisa juga pakai max. Kalau max juga dia akan sama semestinya. Maksimum. Ini ya, kita coba aja. Oh, error. Maksimum, dia nggak ada satu. Salah nulis terus. Nah, sama juga kalau pakai maksimum juga sama vegetable gitu. Jadi pakai last non blank, maksimum juga sama vegetable. Kalau kita pakai first non blank misalnya, first non blank, dia akan paling pertama A, ada nggak ya produk depannya hurufnya A gitu ya. Nah, oke. Produk yang abjad pertamanya, huruf pertamanya
paling depan itu B, baby food. A tuh nggak ada gitu ya. Baby food paling pertama. Jadi masing-masing negara pasti ada penjualan baby food gitu. Jadi ini pakai first non blank, last non blank gitu. Untuk maksimum, minimum bisa digunakan untuk melihat misalnya last ship date, atau ship date itu artinya pengiriman, tanggal pengiriman gitu ya. Kita mau lihat dari masing-masing negara tuh last ship date-nya atau pengiriman terakhirnya tuh kapan sih gitu kan. Nah ini bisa pakai maksimum gitu ya. Operasi maksimum, max. Jadi max dari ship date. Ship date-nya tuh di sini. Ship date. Nah, ship date. Nah, kita lihat maksimum dari Sri Lanka ship date-nya tuh kapan sih gitu kan. Kalau kita lihat dari newest ke oldest, kalau disortir gitu, ship date-nya paling terakhir tuh 9 September ya, September 12 September 2017 gitu. Di sini sama 12 September. Jadi last ship date-nya 12 September 2017 gitu. Kita gunakan maksimum gitu. Masing-masing negara ada last ship date-nya kapan gitu. Kalau pengiriman pertama first ship date gitu ya, kita rubah aja pakai min gitu ya. Min bisa juga minimum. Jadi dia akan ngelihat tanggal pengiriman pertama tuh kapan sih. Jadi minimum ya, dari ship date-nya paling minimum tiap negara tuh apa. Filternya tetap sama, country juga gitu ya. Jadi yang berubah ini operasinya dilakukan apa atau di expression-nya tuh apa gitu ya. Kita rubah lagi jadi maksimum. Maksimum. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini ada lagi. Jadi ini contohnya sedikit tidak masuk akal untuk ditaruh di sini ya. Cuman sebagai contoh saja, kita menjelaskan calculate itu bisa juga memfilter tabelnya sendiri gitu ya. Jadi nggak nyebrang ke tabel yang lain, nggak nyebrang ke dataset yang lain, tapi kita memfilter dataset sendiri gitu ya. Satu dataset kita filter gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, kita akan mengaverage, ini kan tadi kan per total revenue ini kan per negara ya. Kita akan coba average Asia ini, kan banyak negara nih di Asia ya. Benua Asia ini banyak negara gitu ya. Nah, average pendapatan dari semua negara di Asia itu berapa sih average-nya? Jadi average total revenue di Asia itu berapa gitu kan. Nah, kita akan memfilter Asia itu sendiri gitu kan. Asia itu sendiri kita filter dan dia akan hitung revenue-nya gitu kan. Average revenue-nya gitu. Nah, pertama-tama sama calculate, terus kita lakukan average dari total revenue. Jadi di dataset ini sendiri gitu ya. Total revenue-nya di average gitu ya. Average dari total revenue, filter. Nah, sama juga filter. Nah, data yang pertama, table yang pertama yang diisi adalah table region country data. Jadi table summary-nya ini sendiri gitu ya. Tidak lompat ke details data. Jadi di table summary-nya aja. Lalu ada region yang mau difilter apa? Region sama dengan region gitu kan. Jadi yang difilter region-nya itu sendiri gitu. Jadi Asia sama dengan Asia. Dia akan memfilter di region ini Asia dulu gitu kan. Nah, caranya gimana? Region gitu ya. Region country Asia atau region ini diselect sama dengan earlier. Pakai earlier gitu ya. Earlier dalam kurung region juga gitu. Jadi ini akan memfilter regionnya sendiri gitu ya. Jadi dia akan melihat Asia. Jadi di row ini dia akan melihat Asia gitu. Jadi region akan memfilter Asia gitu. Seterusnya sampai di row ini dia akan melihat Australia. Jadi region akan memfilter Australia gitu. Jadi pakai earlier, region juga dalam kurung sampai masukin average. Sorry, salah. Mestinya bukan di sini, tapi di sini. Nah, ini udah ada average ya kan. Average dari total revenue gitu kan. Kita coba lihat Australia dan Oceania. Average-nya 10.768. Nah, sama 10.768. Jadi average Australia revenue-nya adalah 10.768 gitu. Nah, itu gampang kan?
Oke, gampang banget. Nah, yang terakhir, ini kita bisa melakukan, misalnya kita mau filtrasi beberapa hal gitu ya, nggak cuma satu hal. Tadi kan kita cuma filtrasi misalnya di sini, kita filtrasi secara negaranya doang gitu kan, country. Kita filtrasi negaranya, terus kita filtrasi benuanya gitu. Kalau kita mau filtrasi lagi gitu ya, mau ada tambahan filtrasi gitu kan, tinggal teman-teman tambahin di sini gitu ya, dan 2 kali gitu, dan 2 kali. Nah, lalu filtrasinya mau apa gitu, sama kayak gini juga, filtrasinya mau dilakukan filtrasi apa lagi gitu kan. Contohnya ini nggak masuk akal juga, cuman untuk contoh aja gitu ya. Misalnya kita mau filtrasi selain regionnya, kita mau filtrasi count-nya, ya kan. Count sama dengan contoh 8103. Ini number bukan ya? Kita coba aja. Oh, ini whole number. Oh, salah masukin earlier-nya. Ini dalam kurung dulu earlier-nya, baru dan gitu ya. Kurang 1. Nah, jadi 8103 ini hanya ada di Australia gitu kan. 8103 gitu. Jadi regionnya pertama pas gitu ya, Australia, terus 8103 gitu. Jadi dia akan mengambil revenue 8103 ya, emang satu negara doang kan, 8103 nih, Papua Nugini gitu ya. Lalu 10,5 miliar gitu. Ya average dari Papua Nugini ya cuman satu doang, ya 10,5 miliar, 10,5 miliar seluruhnya gitu ya. Nah, yang lainnya dia akan nggak akan masuk, karena yang cuman ada Asia, misalnya dia akan men-select filtrasi pertama adalah Asia gitu ya, region. Jadi region sama dengan region itu Asia. Lalu region sama dengan region yang count-nya ini sama dengan 8103, dia nggak akan ada gitu ya. Jadi Asia dan 8103 dia nggak akan ada gitu ya. Jadi dua parameter ini untuk Asia dia nggak lewat, karena di Asia ini nggak ada yang count-nya tuh 8103 gitu. Jadi dia akan return blank gitu. Itu. Jadi teman-teman kalau mau nambahin parameter filtrasinya bisa ditambahin done gitu ya di sini. Dan-nya 2 kali gitu. Itu. Nah, gampang kan? Gitu. Jadi rumus kalkulasi ini sangat berguna jika kalian mau melakukan misalnya melakukan summary di dataset di dalam Power Pivot atau di Power BI gitu ya. Kalkulasi ini sangat berguna. Atau di Power BI kita mau bikin satu tabel di situ pakai rumus kalkulasi ini. Kita mau bikin suatu tabel di Power BI, tabel summary, pakai rumus calculate ini teman-teman bisa lakukan gitu dengan mudah gitu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada sharing pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Stay tune di channel saya Data-Data sehingga saya dapat membagikan hal bermanfaat lain bagi teman-teman. Terima kasih dan sehat selalu.